Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum fisiologi saya yang bertemakan sistem reproduksi. Skenario. Seorang gadis berusia 19 tahun datang ke klinik dokter ginekologinya dengan keluhan tidak haid selama 6 bulan yang lalu. Pasien ini melaporkan bahwa hanya normal sejak menarche pada usia 12 tahun. Pasien menyangkal riwayat aktivitas seksual, gejala tiroid ataupun keluarnya sekret seperti ASI dari puting susunya. Dia tidak memiliki riwayat permasalahan medis dan juga tidak pernah minum obat apapun. Pada pemeriksaan, pasien terlihat kurus tetapi lainnya berkembang secara normal. Pasien mengemukakan beberapa keluhan bahwa dia memandang dirinya gemuk dan tidak puas dengan citra tubuhnya. Dibandingkan dengan pasien-pasien lain yang seusianya, pasien ini terlihat memiliki berat badan yang sangat kurus. Dia menjelaskan kalau dirinya sedang melakukan olahraga berat untuk menurunkan berat badannya. Hasil pemeriksaan yang lain tampak normal kecuali frekuensi jantung yang lambat dan kulitnya yang kering dengan pertumbuhan lanugo. Tes kehamilan negatif dan tes fungsi tiroid adalah normal. Pasien didiagnosis menderita anoreksia nervosa dan dirujuk untuk mendapat terapi serta konseling. Pertanyaan kasus. Pertanyaan pertama, sel-sel apakah di dalam ovarium yang mensekresi estrogen? Pertanyaan kedua, jelaskan hormon apa saja yang berpengaruh pada kasus di atas. Selanjutnya, hormon penting apakah yang diproduksi oleh corpus luteum? Jawaban kasusnya. Yang pertama, sel apakah di dalam ovarium yang mensekresi estrogen? Kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana perkembangan folikel antara dan vesikuler. Selama beberapa hari pertama setiap siklus menstruasi, konsentrasi FSH dan LH yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior meningkat. Hormon-hormon ini, khususnya FSH, mempercepat pertumbuhan 6-12 folikel primer setiap bulan. Efek awalnya adalah proliferasi sel granulosa yang berlangsung cepat sehingga meningkatkan lebih banyak lagi lapisan sel-sel tersebut. Selain itu, sel-sel berbentuk kumparan yang berasal dari interstitium ovarium berkumpul menjadi beberapa lapis di luar sel granulosa, membentuk massa sel kedua yang disebut TK. TK sendiri terbagi menjadi dua lapisan, ada TK interna dan TK eksterna. TK interna itu sel-selnya mempunyai karakteristik epitelium yang mirip dengan sel-sel granulosa dan menjadi mampu untuk menyekresi hormon steroid seks tambahan seperti estrogen. Sedangkan TK eksterna itu berkembang menjadi kapsul jaringan ikat yang sangat vasikuler yang menjadi kapsul folikel yang sedang tumbuh. Jadi sel-sel yang mensekresi hormon estrogen adalah sel granulosa pada TK interna. Jelaskan hormon apa saja yang berpengaruh pada kasus di atas. Dikatakan amenorrea sekunder bila seorang wanita usia reproduktif yang pernah mengalami haid, tiba-tiba haidnya berhenti untuk sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Penyebabnya tidak datangnya haid ialah gangguan pada organ-organ yang bertanggung jawab terhadap proses terjadinya siklus haid, yaitu hipotalamus hipofisis yang dinamakan amenorrea sentral, ovarium, amenorrea ovarium, dan uterus, amenorrea uteriner. Prinsip dasar fisiologi dari fungsi menstruasi memungkinkan penyusunan beberapa sistem kompartemen yang tepat di mana siklus menstruasi bergantung. Prinsip ini berguna untuk mendapatkan evaluasi diagnostik yang memisahkan penyebab dari amenorrea ke dalam kompartemen. Kelainan amenorrea itu dibagi menjadi beberapa kompartemen. Kompartemen yang pertama itu gangguan pada uterus, contohnya sindrom Asherman. Kemudian kompartemen kedua itu gangguan pada ovarium, contohnya tumor ovarium, kegagalan ovarium dini atau prematur ovarium failure. Kemudian sindrom resisten ovarium, sindrom ovarium polikistik. Kemudian kompartemen 3 itu gangguan pada hipofisisnya, contohnya itu sindrom Sehan, amenorrea galactorea. Kemudian kompartemen selanjutnya, kompartemen keempat itu gangguan pada sistem saraf pusat, hipotalamus. Itu contohnya amenorrea hipotalamik, anoreksia nervosa, dan bulimia, olahraga, dan amenorrea. Anoreksia nervosa itu adalah wanita yang mengalami gangguan pola makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia dapat menyebabkan gangguan psikis dan neurotik sehingga dapat terjadi kerusakan organ, atrofi. Bila kerusakan tersebut mengenai hipotalamus, maka dengan sendirinya hipotalamus tidak dapat lagi memproduksi GnRH. Pengeluaran FSH dan LH dari hipofisis pun berhenti. Akibatnya, pematangan folikel dan ovulasi di ovarium tidak terjadi. Anoreksia nervosa didiagnosis bila ditemukan gejala berikut. Yang pertama, maksud antara usia 10-30 tahun.
penurunan berat badan sebanyak 25% atau 15% di bawah normal untuk usia dan tinggi badan. Kelakuan khusus, penyangkalan, gambar tubuh yang berubah, perlakuan yang tidak biasa terhadap makanan. Sedikitnya satu dari berikut, rambutnya itu halus, lunak lanugo, bradikardi, overaktivitas, episode makan berlebihan atau bulimia, muntah yang dapat diinduksi oleh diri sendiri. Amenore, tidak ada penyakit medis yang diketahui, tidak ada kelainan psikiatrik lain. Bulimia merupakan sebuah sindrom yang ditandai dengan makan berlebihan yang episodik dan diikuti dengan induksi muntah, puasa, dan penggunaan laksatif dan diuretik, bahkan enema. Tampaknya ini merupakan permasalahan yang berkembang pada wanita muda. Perilaku bulimik sering tampak pada pasien dengan anoreksia nervosa. Pasien dengan bulimia memiliki insidensi gejala depresi yang tinggi atau gangguan kecemasan. Hormon penting apakah yang diproduksi oleh corpus luteum? Corpus luteum. Sel-sel granulosa dalam corpus luteum membentuk retikulum endoplasma halus intrasel yang luas yang menghasilkan sejumlah besar hormon seks perempuan progesteron dan estrogen dengan lebih banyak progesteron daripada estrogen selama fase luteal. Jadi hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum adalah hormon progesteron. Kesimpulannya, pasien tersebut menderita anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa merupakan gangguan pola makan yang dapat menyebabkan gangguan psikis dan neurotik sehingga dapat terjadi kerusakan organ atrofi. Kelainan ini dapat mengenai hipotalamus sehingga dengan sendirinya hipotalamus tidak dapat lagi memproduksi gen RH. Pengeluaran FSH dan LH dari hipofisis pun berhenti. Akibatnya pematangan folikel dan ovulasi di ovarium tidak terjadi. Proses tersebut menyebabkan pasien berhenti mengalami siklus menstruasi sehingga hormon estrogen dan progesteron pun sulit terbentuk. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.